Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke, hari ini kita kembali lagi ketemu di pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial atau AI. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Gimana doanya nih? Oke, sambil berdoa tadi Pak Gusti lihat doanya sudah bagus ya, sudah rapi. Kemudian baju-bajunya juga sudah rapi, sudah siap untuk belajar. Kemudian ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa yang nggak berangkat? Febrian, kenapa Febrian nggak masuk? Sakit. Oke, nggak bisa sakit ya. Cuma Febrian ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu ya. Nah, ice breaking kita yaitu meneruskan cerita. Jadi ice breaking kita meneruskan cerita. Jadi Pak Gusti awalnya cerita, nanti teruskan dengan kalimat yang menurut kalian paling unik. Nah, misalkan hari Minggu Marcel pergi mancing, lalu Marcel dapat ikan, kemudian ikannya dimasak, kemudian habis dimasak Marcel makan, habis makan ikan Marcel Marcel sikat gigi. Habis sikat gigi Marcel ngapain? Ayo bebas. Yang seru. Kumur-kumur, habis kumur-kumur Marcel ngapain? Gitu. Habis kumur-kumur langsung tidur Marcel. Oke, habis tidur langsung apa kita? Bebas. Wis bangun, oke ya. Yang seru dong, masa kurang seru? Boleh fantasi. Habis mancing Marcel apa? Marcel misalnya Marcel beli somai. Yang seru, yang bebas ya. Bebas seru. Kita teruskan cerita. Itu ya. Biar semangat. Jadi melatih konsentrasi dan melatih wawasannya. Bisa merangkai-rangkai cerita ya. Kita kan kemarin belajar pola. Oke? Sekali lagi coba. Hari Minggu Dino pergi ke pasar sambil belanja. Belanja apa? Ikannya diapain? Dipegang ikannya. Terus habis dipegang diapain, Mama? Dibersihkan. Oke, kalian tepuk tangan buat teman-teman. Oke, dulu. Jadi yang seru dong. Kasih lemes ya. Nah, pernah nggak kalian pas pelajaran bahasa Inggris mengalami kesulitan dalam menerjemahkan sesuatu? Pernah ya? Kan ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, ada yang namanya Google Translate. Jadi ada yang pernah menggunakan Google Translate? Pernah memudahkan kalian? Ada yang belum? Nanti kita coba, oke ya. Nah, pernah nggak lihat HP kemudian HP-nya itu kebuka sendiri? Pernah. Ada namanya Face ID ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini mengenai siapa sih yang menyebabkan itu, siapa sih yang membuat itu. Nah, itu namanya
kecerdasan artifisial. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Jadi kita berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Kemudian manfaatnya yaitu meningkatkan kreativitas, membantu menuangkan ide-ide lewat teknologi, kemudian melatih keterampilan berpikir kritis dan mempersiapkan masa depan. Nah, itu manfaatnya, sekalian ya. Nah, di sini Pak Guru mau kasih orientasi masalah ya. Nah, kalian tahu aplikasi YouTube? Tahu. Pernah buka YouTube semua? Nah, YouTube atau TikTok biasanya. Kalau kalian buka, apa yang pertama kali muncul? Video. Videonya yang kategori kalian sering buka atau yang nggak pernah kalian lihat? Yang sering buka, misalnya sering buka masak-masak, munculnya masak-masak, atau sering buka tentang lagu, sering muncul lagu-lagu kan? Atau game, munculnya game semua di YouTube atau TikToknya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada yang tahu nggak bagaimana? Kenapa kok bisa muncul itu? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena apa? Buka YouTube, TikTok sering muncul itu karena apa? Karena apa? Ya. Karena kita sering melihat video seperti masak. Iya, karena sering melihat video yang disuka, jadi yang muncul yang disuka. Nah, itu namanya berkat peran dari AI atau kecerdasan artifisial. Jadi YouTube atau TikToknya tahu, misalnya sering melihat game, munculnya game, iya, dan lain-lain. Oke, hari ini kita akan belajar kecerdasan artifisial. Bisa dilihat ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau apa? Pertama kali muncul dikemukakan oleh Dartmouth College pada tahun 1956. Nah, saat ini sudah berkembang pesat ya. KA itu adalah ilmu dan rekayasa. Jadi ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin cerdas. Cerdas khususnya program-program komputer yang mampu meniru cara berpikir dan bertindak manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah mesin cerdas yang dapat meniru kecerdasan manusia. Jadi komputer itu meniru kecerdasan manusia. Tuh. Kemudian sistem rasional menurut Stuart Russell and Peter Norvig tahun 2021 ya. Sistem adalah sistem yang dapat berpikir dan bertindak secara rasional berdasarkan data. Jadi berdasarkan data kayak tadi, kamu buka misalnya lagu atau masak-masak atau game, yang muncul itu karena data yang diterima oleh dia adalah berupa yang kamu sukai. Itu ya. Dan dia rasional. Rasional itu berpikirnya logis, tidak pakai perasaan. Misalnya buka lagunya yang sedih-sedih aja yang muncul, padahal posisinya lagi seneng, kamu lagi gembira, lagi seneng, kok munculnya lagu sedih-sedih, gitu ya, nggak pas. Ya karena pakainya rasional, apa yang sering muncul itu yang ditampilkan. Teknologi pembelajar dalam praktiknya KA adalah teknologi yang belajar dari data, mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Karakteristik utama dari kecerdasan artifisial ada 4 ya. Yang pertama belajar dari data, machine learning ya, belajar dari kumpulan data yang diberikan. Jadi kamu itu kalau mau komputernya bagus, pintar, mesin pencarian pintar kayak Google dan lain-lain harus sering digunakan. Jadi kalau tidak sering digunakan nanti tidak bisa ya. Kemudian yang kedua mampu beradaptasi
berdasarkan performa. Jadi dia itu bisa memperbaiki diri dari kesalahan dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan pengalaman dan umpan balik yang diterima. Tuh. Yang ketiga, bekerja berdasarkan algoritma atau model prediktif. Ini dari KA adalah penggunaan aturan matematis dan model statistik untuk menganalisis data, mengidentifikasi tren dan membuat prediksi yang akurat. Jadi segala sesuatu yang muncul di internet itu di KA, misalnya ChatGPT, Siri dan lain-lain, itu berdasarkan prediksi, ya, dan tidak selamanya benar. Mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. KA sangat baik dalam menemukan pola, bersembunyi dalam data besar yang mungkin terlewatkan oleh manusia dan menggunakan pola-pola tersebut untuk mengambil keputusan secara otomatis. Oke, ini contoh KA ya. Ini YouTube, kemudian ada Siri, ada Google Maps. Pernah lihat Google Maps nggak? Pernah nggak kamu lihat jarak rumah saya dengan SD Negeri 1 Sanggar Buana itu berapa ya jauhnya? Nah, itu bisa juga dilihat. Nah, lain-lain ya. Kemudian ada prediksi cuaca. Pernah nggak kamu lihat ramalan cuaca hari ini nanti hujan? SD Negeri 1 Sanggar Buana hujan. Atau seperti banyak mendung berawan. Nah, itu semuanya pakai KA ya. Nah, ini e-commerce atau jualan online Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Masih banyak yang lain ya. Nah, perbandingan antara kecerdasan artifisial versus kecerdasan manusia. Nah, kalau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau manusia memiliki perasaan, kreativitas dan bisa berpikir sendiri. Kalau mereka tidak bisa berpikir sendiri, KA. Belajar dari data program yang diberikan, bisa belajar dari pengalaman dan interaksi sosial. Hanya memahami hal dalam datanya, memahami konteks yang lebih luas. Kemudian keputusan berdasarkan angka pola. Kemudian keputusan mempertimbangkan emosi, moral dan etika. Jadi beda antara manusia dengan mesin. Ya, KA itu kecerdasan buatan. Jadi jangan mau dibilang mau nggak kamu berpikirnya seperti komputer. Karena manusia itu lebih pintar daripada komputer. Nah, batasan KA ya, batasan intuisi, moralitas dan kreativitas. Intuisi dan akal sehat, KA tidak memiliki intuisi, tidak punya perasaan. Jadi intuisi itu kira-kira berapa? Itu nggak bisa ya. Misalnya kamu mau loncat, kira-kira nyampe nggak ya, kan gitu kadang-kadang. Nah, nggak bisa kira-kira ya. Kemudian kreativitas. KA itu bisa menghasilkan karya seni, tapi dia tidak bisa sendiri. Jadi harus ada manusia yang menggunakan. Kemudian nilai moral dan etika. KA tidak memiliki kesadaran moral dan tidak dapat memahami nuansa etika dalam pengambilan keputusan ya. Contoh, manusia bisa membedakan anjing dengan kucing. Bisa nggak kalian bedakan? Bisa. Sementara kalau kecerdasan artifisial, kalau ditanya mana gambar kucing, itu kalian harus mengirimkan beribu-ribu gambar kucing dulu. Nanti kucingnya umpamanya ada yang rambutnya panjang kan, ada yang kucing yang nggak ada rambutnya itu. Nah, itu udah beda. Kalau kamu cuma masukin kucing yang ada rambutnya, nanti kucing yang bukan yang nggak ada rambutnya dikira bukan kucing. Padahal sama-sama kucing. Itu bedanya kakak dengan manusia. Nah, tantangannya untuk pengembangan KA ya, datanya, ketersediaan data. Jadi KA itu sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi. Kemudian transparansi, semua banyak model KA yang kompleks sulit dijelaskan. Isu etika dan bias adalah data pelatihan yang dapat menghasilkan sistem KA yang diskriminatif dan tidak adil. Jadi dia tidak punya perasaan, jadi dia tidak bisa harus adil, itu nggak bisa. Jadi semuanya dipandang sama karena dia rasional.
Keamanan data. Nah, ini kalian juga harus lihat. Kalau kalian pakai internet, keamanan datanya juga harus dijaga. Kenapa? Karena sekarang rawan sekali peretasan. Jadi data kalian dipakai dengan orang tidak bertanggung jawab. Ada bahkan sampai digunakan untuk judi online, kemudian pinjam utang online, pinjol ya. Makanya hati-hati, jangan sampai sembarangan memberikan nick, tahu nick ya, nick di kakak, nah itu penting, jangan sampai sembarangan. Jadi masa depannya gimana? Dengan KA, kolaborasi dan regulasi. Jadi masa depan kendaraan artifisial tidak hanya terletak pada pengembangan teknologi, tetapi juga bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dengannya dan mengelola secara bertanggung jawab. Jadi tidak akan komputer atau robot itu menggantikan manusia, tetapi manusia yang mengerti robot akan menggantikan manusia yang tidak mengerti kecerdasan artifisial atau robot. Jadi kalian harus belajar tentang kecerdasan artifisial. Kan mau generasi emas ya. Nah, kemudian kolaborasi manusia KA, optimalisasi potensi KA dengan memadukan kekuatan komputasi mesin dan kreativitas manusia. Regulasi yang smart, perlu adanya kerangka hukum dan etika jelas untuk memastikan pengembangan KA yang bertanggung jawab. Jadi masih sekarang belum ada hukumnya. Pendidikan dan literasi, meningkatkan pemahaman publik tentang KA adalah kunci untuk meminimalisir ketakutan dan memaksimalkan manfaatnya. Jadi KA itu bisa digunakan dengan bijaksana. Ada hukumnya. Kalau di Indonesia ada undang-undang ITE. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Sekarang gampang, ganti wajah orang dengan wajah kamu bisa. Ternyata kamu mau jadi Superman, ambil aja cuplikan di film Superman, nanti dimasukkan di aplikasi kecerdasan artifisial AI, yang nanti ganti jadi wajah kamu. Nah, lain waktu kita belajar coba ya, tapi jangan digunakan dengan tidak benar, karena sudah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan AI untuk pemerasan dan lain-lain. Itu bisa dipenjara karena ada undang-undang ITE. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita nanti ya, KA itu sangat pintar dalam tugas tertentu, tapi terbatas. Jadi dia tidak pintar karena harus ada manusia yang mengontrolnya ya. Kemudian bukan pengganti manusia. Ingat, komputer bukan pengganti manusia. Komputer kalau tidak ada manusia yang menjalankannya, dia tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Oke, kolaborasi adalah kunci. Masa depan terbaik adalah ketika manusia dan KA bekerja sama saling melengkapi. Oke, itu ya, itu untuk KA, materi KA kita. Jadi kalian harus bisa menguasai kecerdasan artifisial, bisa pakai YouTube dengan baik, bisa pakai TikTok dengan baik, bisa menggunakan Shopee dan lain-lain yang baik. Bisa ya? Bisa. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk KA? Apa tadi KA? Mesin cerdas yang dapat meniru kecerdasan manusia. Iya, mesin cerdas yang dapat meniru kecerdasan manusia. Oke. Oke. Selanjutnya, kemarin kita sudah bagi kelompok ya, berdasarkan penilaian awalnya. Pak Gusti sudah siapkan LKPD di sini. Silahkan lihat LKPD-nya. Nah, diisi nama peserta didiknya, diisi nama kalian dan kelompok 1, 2, 3. Kemudian tanggal hari ini diisi.
Kemudian aktivitasnya dikerjakan di situ ya. Jadi kalian silakan berdiskusi bersama temannya, kemudian tulis jawabannya di sini. Nih ya. Nah, contoh AI di sekitar kita. Apa contoh AI di sekitar kita? Dilihat contohnya apa, diisi. Ya. Apa manfaatnya? Diisi. Kemudian, nah nanti kalau sudah diisi, ya kalau sudah diisi, contoh AI di sekitar kita, ya. Oke, contoh AI di sekitar kita nanti kalau sudah diisi, manfaatnya ditulis ya, manfaatnya ditulis. Kemudian nanti kita akan melaksanakan mencoba AI sederhana saja, yaitu menggunakan Google Translate ya. Jadi nanti ada voice typing juga, jadi kamu nggak perlu ngetik, hanya perlu menyebutkan. Nah, kemudian nanti diubah, terserah kalian mau ubahnya ke bahasa apa. Bahasa Bali juga ada. Nah, bahasa Bali juga ada. Oke. Kemudian diisi ya. Apa manfaat AI bagi manusia, diisi. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar tidak terlalu bergantung pada AI, diisi. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba AI? Nah, itu juga diisi. Oke. Bisa berdiskusi ya? Bisa berdiskusi? Oke. Oke, silakan dicoba dikerjakan sama-sama, diskusi dengan kelompoknya, diskusi. Ya, sudah dikerjakan? Ya, coba Pak Musi sambil lihat, kalau ada kesulitan dibilang ya, mulai dikerjakan, sudah diskusi sama temannya. Ya. Ya, bisa ya? Enggak, soalnya tadi juga sudah belajar, kemarin kita sudah belajar juga. Oke. Terus di aktivitas yang kedua, coba lihat ke depan. Di aktivitas yang kedua, itu kan ada cara menunjukkan cara menggunakan Google Translate dan voice typing ya. Nah, misalnya Pak Gusti mau voice typing di sini. Nah, misalnya Pak Gusti mau bilang, saya suka makan nasi. Oke. Aduh, jaringannya susah ya. Saya suka makan nasi. Nah, nih bahasa Indonesia saya suka makan nasi. Tapi kalau di bahasa Bali jadinya tiang seneng ngajeng nasi. Nah, misalnya lagi, saya mau mancing di sungai. Oke, sabar, sinyalnya jelek ini ya. Oke, sabar. Sinyalnya jelek karena beberapa hari ini kan operator di tempat kita susah sinyal ya. Jadi kayak tadi saya seneng makan nasi ya. Nanti tiang seneng aja nasi. Tapi ingat, Pak, bahasa Balinya kok beda dengan bahasa Bali kita. Daerah kita kan mayoritas Bali Nuse. Terus di sini yang ada di AI itu adalah Bali Tabanan atau bahasa pergaulan. Nah, jadi bahasa Balinya yang adanya kayak gini gitu ya. Oke. Sekarang ditulis dulu di kalimat saya. Sudah ditulis? Sudah? Terus sudah dicoba-coba di Chromebooknya? Sudah? Sudah? Bisa? Bisa? Oke.
presentasikan ya. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, sudah mencoba menggunakan Google Translate dan voice typing, sekarang Pak Gusti mau kalian presentasi. Oke. Presentasi. Presentasinya satu kelompok saja ya. Kemarin yang sudah kelompok berapa? Oh, kelompok 3 sudah kemarin. Berarti kelompok 2 ya. Kelompok 2, besok kelompok 1. Oke, enggak apa-apa. Maju. Ayo kelompok 2 maju. Oke, silakan kelompok 2 maju. Oke. Yuk. Teman-teman, saya ingin presentasikan hasil kelompok saya. Oke, silakan dipresentasikan. Silakan yang lain menyimak ya. Contoh AI di sekitar kita. Google Maps untuk mengetahui jalan. Ya. Google Translate untuk mengetahui bahasa. Ketik untuk bertanya. ChatGPT. Untuk bertanya. Ya, benar. Oke. Terus tadi sudah melakukan percobaan menggunakan AI, menggunakan Google Translate. Oke, ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, apa di situ kalimat yang kalian ketik? Saya mau makan. Nah, terus di Google Translate-nya apa? Tiang dok ngajeng. Oh, tiang dot ngajeng katanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kamu nggak tahu bahasa Bali, nggak cuma bahasa Bali, mau bahasa Belanda, mau bahasa Jepang, mau bahasa apapun itu bisa dicoba. Nah, sambil dicoba-coba ya di situ. Oke, lanjut. Kemudian gantian. Ya. Ya, soalnya dibaca. Ya, Bagi manusia memudahkan pekerjaan. terus Dua, apa yang harus kita lakukan agar tidak terlalu bergantung pada AI? Menguasai. ya, lanjut. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba? Senang bisa mencoba. Oke, senang bisa mencoba. Seru ya? Seru. Oke, ada tanyain, ada temennya yang bertanya tidak? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, ada apa aja tadi AI di teman-temannya? Yang pertama ada Google Translate, terus ada Google Maps, terus ada Google ChatGPT ya. Masih banyak lagi ya. Ya, sama ya? Sama? Sama. Oke, sudah bisa menggunakan Google Translate dan voice typingnya? Bisa ya? Bisa. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Tepuk tangan yang lihat. Oke, silakan dulu. Oke, kalau sudah bisa RKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke, RKPD-nya dikumpulkan. Oke. Satu, ini. Oke, buat nilai ya. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? KAI atau KA ya, kecerdasan artifisial. Jadi AI tadi memudahkan kamu melakukan aktivitas. Jadi gimana sih, bagaimana caranya kalau kamu mau menerjemahkan sesuatu? Pakai apa tadi? Google Translate. Oke, kalau mau nyari jalan juga
pakai Google Maps. Oke ya. Nanti dicatat ya yang penting-penting di jurnalnya, di buku catatannya. Kemudian Pak Gusti sudah siapkan soal di sini untuk kalian kerjakan. Ya, soal evaluasi nanti silahkan dikerjakan. Tulis namanya aja, tugasnya terus dikerjakan ya. Oke, dikerjakan ya. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya saja. Oke. Nanti kalau sudah selesai dikumpul Pak Gusti tanya ya. Silakan kerjakan dulu. Jadi dikerjakan, ditulis. Tulis. Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Setia, silahkan Setia. Dibaca di situ aja. Kita dapat sangat pintar dalam tugas tersebut, tetapi tetap terbatas karena tidak memiliki intuisi atau kreativitas maupun nilai moral seperti manusia. Misalnya, manusia bisa membedakan anjing dan kucing dengan cepat. Sementara GA butuh ribuan data gambar untuk mencapai akurasi tinggi. Oke, itu ya. Jadi itu kesimpulannya benar yang disimpulkan oleh Setia. Jadi KA itu sangat pintar dalam tugas tertentu, tetapi tetap terbatas karena tidak memiliki intuisi atau kreativitas maupun nilai moral seperti manusia. Jadi perlu manusia untuk menggunakannya, ya. Kemudian apa sih nanti aktivitas yang kamu dapat selesaikan menggunakan KA di rumah? Misalnya ChatGPT ya. ChatGPT tanya gimana cara buat layangan, dijawab sama ChatGPT. Terus pakai apa lagi? Kalau di rumah nanti ngapain? Ngerjain bahasa Inggris, soal bahasa Inggris pakai apa? Terjemahannya pakai apa? Google Translate. Oke, nanti bisa diterapkan di rumah ya. Ya, jadi kemudian besok kita akan belajar mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial ya. Minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Oke. Tuh kegiatan pelajaran kita hari ini. Nah, apa yang paling menarik dari kegiatan kita hari ini? Ngapain tadi? Pakai apa? Pakai Google Translate tadi seru ya. Internet ya, walaupun sinyalnya agak sulit ya, tapi masih bisa. Apakah ada kesulitan? Tidak bisa? Bisa. Jadi minggu depan maunya gimana? Belajar lagi menggunakan laptop lagi ya? Seru ya? Seru. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya yang tidak jelek ya. Mudah-mudahan sinyalnya lancar. Oke, kira-kira itu ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kalau begitu, karena sudah waktunya sepertinya sudah selesai. Silahkan ketua kelas, yang lainnya siap-siap, komputernya dimatikan, ditutup. Nah, ditutup saja, dimatikan dan ditutup. Nah, nanti biar dibereskan oleh Bapak gurunya. Ya. Sekarang silakan ketua kelas dipimpin berdoa, teman-teman. Taruh di atas meja saja nggak apa-apa. Pimpin berdoa. Ayo sekarang kita berdoa sebelum berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Bapak akhiri selamat siang. Siap.